Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami kelompok 2 akan melakukan pembahasan mengenai artikel kami dengan judul Fenomena Revitalisasi Alun-Alun Kota Kediri terhadap pendapatan pedagang kaki dengan anggota saya Nabila Tamirotul sebagai moderator dan teman-teman saya ada Anita Carolina, Menata Maya, Monika Aziza, dan Klaura Keta. Beberapa alasan kenapa kita mengambil judul tersebut yaitu pembangunan ulang di alun-alun Kediri ini dimulai pada bulan Mei 2023 namun mangkrak dan berdampak negatif pada PKL yang dipindahkan ke lokasi kurang yang strategis. Dan yang kedua, penurunan omset ini hampir 50% dirasakan oleh PKL tersebut serta tukang parkir akibat penurunan jumlah pengunjung yang drastis. Yang ketiga, alun-alun ini memiliki potensi besar untuk pengembangan destinasi wisata dan pusat ekonomi lokal melalui pedagang 5 dan UMKM di sekitar. Dan yang terakhir, lokasi baru tidak dirancang untuk dijual beli dengan arus lalu lintas yang semakin padat membuat pengunjung enggan untuk berbelanja pada alun-alun Kediri. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis tematik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana pedagang yang berlokasi di sekitar alun-alun kota Kediri dan terpengaruh langsung oleh revitalisasi dipilih sebagai responden. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pedagang untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dari pemindahan lokasi dan perubahan infrastruktur. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama dalam pengalaman yang diungkapkan oleh pedagang terkait pendapatan mereka sebelum dan sesudah revitalisasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi pedagang kaki lima pasca revitalisasi. Kemudian hasil dari penelitian yang kelompok kami lakukan, yaitu di sini ada kendala revitalisasi. Yang pertama, proyek mangkrak karena masalah teknis dan koordinasi, yaitu proyek ini tidak dapat diselesaikan tanpa waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akibat sejumlah faktor, termasuk masalah teknis dalam konstruksi, keterlambatan pengadaan material, serta gangguan cuaca yang menghambat proses pembangunan. Selain itu, koordinasi antar pemerintah daerah sebagai pihak pemilik proyek dengan konstruktor pelaksana tidak berjalan dengan baik. Kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan banyak keputusan strategi terkait proyek seperti perubahan desain atau penyelesaian masalah teknis mengalami penundaan yang signifikan. Lalu yang kedua, fasilitas seperti taman, area duduk, dan zona kuliner belum optimal. Yaitu kondisi ini dipengaruhi dengan adanya area yang masih dipagari karena belum rampung atau belum selesai untuk digunakan, sehingga menciptakan kesan alun-alun yang belum selesai dan kurang menarik untuk dikunjungi. Situasi ini berdampak langsung pada menurunnya minat masyarakat untuk datang ke alun-alun, baik untuk berwisata, bersantai, maupun berbelanja dari pedagang kaki lima yang menggantungkan penghasilannya pada keramaian pengunjung. Lalu ada dampak dari PKL. Yang pertama, penurunan omset hingga 70%. Di mana sebelum revitalisasi dan pemindahan lokasi, mereka menikmati pendapatan yang relatif stabil, berkisar antara 400 hingga 500 per hari. Pendapatan tersebut relatif berasal dari tingginya jumlah pengunjung yang datang ke alun-alun sebuah tempat yang strategis dan ramai, baik oleh warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Sebagai contohnya itu ada Ibu Titi yang sebelumnya bisa menghasilkan sekitar 500.000 per hari, kini hanya bisa mendapatkan sekitar 200.000. Kemudian yang kedua ada relokasi kurang strategis dan minim fasilitas, di mana ketidakjelasan mengenai kelanjutan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di lokasi baru menambah kekhawatiran mereka. Secara keseluruhan, penurunan pendapatan yang dialami oleh pedagang kaki lima di sekitar alun-alun
Kota Kediri setelah revitalisasi menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian mereka. Perubahan lokasi yang kurang strategis ini karena terbatasnya aksesibilitas dan kurangnya kenyamanan bagi pengunjung membuat mereka kesulitan dalam menjalankan usaha mereka. Yang selanjutnya, kurangnya perencanaan relokasi. Relokasi baru tidak menarik bagi pengunjung dikarenakan yaitu revitalisasi yang kurang merancang perencanaan tersebut. Terus yang selanjutnya pendapatan harian PKL turun drastis seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, yang selanjutnya kurangnya fasilitas mendukung seperti parkir yang mengganggu pengguna jalan karena parkir tersebut berada di pinggir jalan yang digunakan untuk kegiatan di alun-alun tersebut. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi berdampak signifikan pada penurunan pendapatan PKL. Yang kedua, ada perencanaan relokasi kurang matang dan fasilitas pendukung yang minim. Dan perlunya evaluasi menyeluruh untuk memastikan keseimbangan antara keindahan kawasan dan keberlanjutan ekonomi PKL. Nah, berikut tadi merupakan pembahasan dari kelompok 2 mengenai revitalisasi alun-alun Kota Kediri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.